digunakan untuk penderita ISK. ISK atau nama lainnya adalah infeksi saluran kemih. Ya. Terjadi infeksi saluran kemih, otomatis ada mikroba yang menyerang atau bakteri. Bakteri yang menyerang tadi salah satunya itu adalah E. coli atau Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang paling sering untuk menyebabkan penyakit infeksi saluran kemih. Nah, kemudian untuk penyakit ISK itu bisa digunakan pengobatan atau terapi dengan menggunakan sediaan parenteral. Ya, salah satunya, meskipun bisa mengobati ISK dengan sediaan oral ya, karena penggunaan antibiotik itu kan tidak harus dengan parenteral, tapi juga bisa dengan menggunakan oral. Tapi pasti ada perbandingan atau mungkin perbandingan antara sediaan parenteral dan juga sediaan oral. Kenapa pada penelitian kali ini, kenapa dia lebih memilih menggunakan sediaan parenteral? Nah, kan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Mungkin dari segi keuntungannya dilihatnya ya, keuntungan sediaan parenteral tadi mungkin ada pasien itu mungkin tidak kooperatif ya, tidak kooperatif, tidak sadar mungkin ya, tidak kooperatif, tidak sadar. Kemudian sediaan parenteral itu dia juga memiliki efek yang lebih cepat jika dibandingkan dengan sediaan oral. Ya. Kemudian sediaan parenteral itu kan dia parenteral, dia itu tersusun dari dua kata, par atau pare dan juga enteral, entero. Itu artinya tidak melalui saluran pencernaan, enteral atau entero, enterik itu kan saluran pencernaan. Par itu tidak, berarti tidak melalui saluran pencernaan. Jadi sediaan parenteral itu obat yang tidak melalui saluran pencernaan, otomatis efeknya dia akan lebih cepat ya, dibandingkan dengan sediaan yang harus melalui saluran pencernaan. Biasanya sediaan parenteral itu dia sifatnya steril. Ya. Sediaan steril itu apa sih? Sediaan steril itu apa? Dia bebas mikroba, bebas pirogen, gitu ya, bebas kontaminan. Nah, sediaan steril itu juga merupakan salah satu bentuk dari sediaan farmasi yang dia itu banyak digunakan, terutama pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau kenapa di rumah enggak digunakan sediaan steril, jarang digunakan sediaan steril, sediaan steril parenteral. Misalkan injeksi, otomatis di rumah susah kalau dia bukan nakes ya, nggak mungkin dia menginjeksi tubuhnya sendiri kecuali injeksi insulin ya, kan mudah penggunaan itu. Kalau misalkan injeksi parenteral kan dia susah untuk penggunaan sendiri ya. Kemudian sediaan parenteral itu kan dia merupakan salah satu jenis atau salah satu tipe sediaan steril yang dimana dia itu cara pemberiannya itu bisa melalui berbagai cara ya, bisa melalui intravena, bisa melalui intramuskular ya, intravena, intramuskular, kemudian bisa subkutan, intraatrial ya, dan bisa melalui intradermal dan masih banyak lainnya. Kemudian biasanya sediaan ini membantu pada saat pasien itu misalkan dia mau operasi ya, kemudian infus itu kan dia juga merupakan salah satu bentuk sediaan parenteral. Dia merusak jaringan. Ciri dari sediaan parenteral itu adalah pertama tidak melalui saluran pencernaan, yang kedua dia itu biasanya merusak jaringan, terutama jaringan kulit dengan luar. Kemudian sediaan parenteral ini biasa digunakan pada tadi yang seperti sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya, pada pasien yang tidak kooperatif, tidak sadar, kemudian jika menginginkan
menginginkan efeknya itu lebih tepat jika dibandingkan dengan sediaan oral, atau mungkin justru sediaan oral itu pemberiannya sudah tidak efektif. Mungkin misalkan orang itu dia memiliki penyakit lambung yang kronis. Nah, obat ini dia mengiritasi lambung ketika diberikan sediaan oral. Maka salah satu alternatifnya itu bisa digunakan sediaan parenteral. Ya. Kemudian injeksi atau sediaan parenteral yang disuntikkan ke dalam tubuh, ya, dia langsung masuk ke dalam aliran darah, ya, bisa langsung ke dalam aliran darah, atau mungkin langsung ke dalam jaringan, atau langsung ke dalam organ. Jadi semakin perkembangan zaman, ya, semakin kemajuan zaman itu kan semakin teknologinya itu kan semakin tinggi, ya, bioteknologinya itu kan semakin tinggi. Maka obat yang dulu hanya digunakan secara oral sekarang itu sudah bisa digunakan langsung masuk ke dalam aliran darah, atau mungkin langsung ke dalam jaringan, atau mungkin langsung ke dalam organ, ya. Kemudian yang menjadi permasalahan utama pada sediaan parenteral itu yang katanya harus steril, ya. Nah, kan dia syaratnya itu kan harus steril. Maka yang menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana membuat sediaan steril tersebut, ya kan? Bagaimana membuat sediaan steril tersebut? Bagaimana membuat suatu sediaan itu dia berkembang dalam menghambat perkembangan mikroba yang ada di dalamnya, menghentikan sampai menghilangkan mikroba, mikroorganisme, kemudian patogen-patogen lain yang ada pada sediaan tersebut, kemudian sediaan-sediaan yang mungkin bisa memicu pirogenitas, ya, pirogen sifatnya, dia bisa menimbulkan panas apabila digunakan dalam tubuh, ya. Oke, kemudian selain sediaan parenteral itu sifatnya steril, ya, penggunaannya dia itu juga sulit, ya. Artinya apa? Tidak setiap orang itu bisa menggunakan sediaan parenteral, ya, karena dia membutuhkan keterampilan khusus dalam pemberiannya, ya. Tidak mungkin orang biasa diajari injeksi, diajari menyuntik, kalau dia bisa menyuntik sendiri di rumah. Kan juga resikonya tinggi ketika dia digunakan tidak digunakan oleh orang yang tepat, ya. Artinya dia membutuhkan keterampilan khusus, ya, dan steril gitu, mikrofon. Kemudian bebas juga dari partikel-partikel asing, atau bisa dikatakan bebas kontaminan, ya. Jadi tidak ada zat apapun yang mengkontaminasi di dalam sediaan tersebut. Kemudian setelah steril dan bebas macam-macam itu, kemudian dia juga harus stabil. Kalau stabil, hampir kebanyakan obat harus stabil, ya, syaratnya, ya. Stabil, dia harus stabil secara fisikokimia. Jadi stabil secara fisika, stabil juga secara kimia. Artinya apa? Jangan sampai terjadi yang kita pelajari di sini, inkompatibilitas. Jangan sampai terjadi inkompatibilitas pada sediaan parenteral. Misalkan sediaan injeksi larutan seperti itu, ya, kemudian dia tahu-tahu muncul endapan. Jadi karena dia tidak tercampur antara zat satu dengan yang lainnya, ya, kemudian lama-lama itu dia mengendap. Nah, kalau ada endapan, kemudian mau disuntikkan ke dalam tubuh, nah itu kan efeknya juga bahaya. Maka sifatnya itu biasanya harus stabil, atau bisa dikatakan harus kompatibel, ya.
tidak ada inkompatibilitas sama sekali pada sediaan parenteral. Terutama sediaan parenteral yang digunakan secara intravena, kan dia efeknya sangat cepat ya, efeknya sangat cepat. Kemudian syarat atau ketentuan lain dari sediaan parenteral itu biasanya dia juga harus isotonis ya. Harus isotonis, jadi memiliki nilai isotonitasnya yang mendekati isotonis minimal. Jangan sampai hipertonis bahkan hipotonis ya. Jika sediaan memang harus tidak bisa isotonis, minimal dia sedikit hipertonis, jangan sampai dia itu hipotonis. Karena kenapa? Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya hipertonis ya. Lebih berbahaya hipotonis. Karena apa? Ketika hipotonis nanti cairan masuk kok dia hipotonis, maka dia bisa menarik cairan yang ada di dalam sel. Ya. Kalau hipertonis itu dia memasukkan cairan ke dalam sel, ya, intrasel. Cuma kalau dia cairan injeksi yang dimasukkan tuh sifatnya hipotonis, ya, nanti sel-sel di dalam tubuh itu akan mengeluarkan cairannya, jadi cairan ekstrasel, cairan itu akan keluar kesedot oleh cairan injeksi yang sifatnya hipotonis itu, karena kesetimbangan isotonitas itu akan terus terjadi. Jadi kalau kalian memasukkan cairan hipotonis, nanti tubuh akan menyesuaikan gimana biar terjadi isotonis. Nah, otomatis cairan di dalam sel itu nanti akan keluar untuk menyesuaikan isotonisnya. Ya. Nah, kalau cairan dalam sel itu keluar, sel nanti dia akan mengkerut, kemudian dia akan pecah atau mungkin mati, rusak. Ya. Nah, nanti akan terjadi banyak kematian sel. Tapi kalau cairan itu dibuat sedikit hipertonis, memang nanti dia akan berpengaruh terhadap sel. Tapi pengaruhnya adalah ketika cairan injeksi masuk ke dalam tubuh yang sifatnya hipertonis, nah tubuh akan menyesuaikan bagaimana biar terjadi isotonisnya. Nah nanti cairan yang injeksi tersebut akan masuk ke dalam sel, jadi cairan intrasel. Cairan intrasel dia akan menyesuaikan isotonitas. Kemudian sel itu nanti dia efeknya apa ya? Dia akan kebanyakan cairan. Efeknya biasanya seperti itu. Kalau misalkan digunakan pada sediaan tetes mata, ya, digunakan pada sediaan tetes mata, itu kan juga harus isotonis. Ya. Nah, kalau misalkan hipotonis, ya nanti sel-sel dari mata itu nanti dia akan pecah dan mati, bisa terjadi kebutaan. Tapi kalau misalkan dibuat sediaan itu sedikit hipertonis, maka cairan sel itu nanti dia akan mengembung, dia mengembang karena banyak cairan yang masuk menjadi cairan intrasel. Dan nanti efeknya hanya paling dia matanya perih, sedikit perih, kan banyak ya beberapa sediaan tetes mata mungkin yang ketika digunakan dia tidak terasa nyaman atau mungkin sedikit perih gitu sih ya. Yang pernah pakai gak sediaan tetes mata yang kalau dipakai dia kayak sedikit perih? Yang pernah pakai gak? Enggak, Pak. Gimana? Enggak. Belum pernah ada yang pakai. Ya, terkadang ada, sampaikan aja pilih. Jadi terkadang ada sediaan tetes mata itu yang ketika dipakai dia itu agak sedikit perih. Jadi ketika netes di mata itu langsung terasa perih ya. Nah itu karena mungkin dia dibuat memang isotonis, tapi mungkin agak sedikit sekali hipertonis, jadi terasanya perih. Itu lebih aman jika dibandingkan dengan sediaan yang dibuat hipotonis. Ya. Ya, karena sediaan parenteral itu kan dia tidak melalui saluran pencernaan ya, misalkan tidak melalui usus. Sediaan ini biasanya dibuat dengan cara menyuntikkan obat itu di bawah lapisan kulit, biasanya yang paling sering ya. Entah itu satu atau lebih lapisan kulit, tergantung nanti kalau dalam istilah perawatan ada derajat penggunaan derajat penggunaan atau derajat penyuntikan.
nanti dia harus 45 derajat, terus 30 derajat, sekian derajat nanti ada. Itu nanti kan semakin tinggi dia akan semakin menembus banyak lapisan kulit. Sediaan parenteral selain digunakan pada sediaan kulit juga bisa digunakan pada membran mukosa. Kenapa digunakan pada bagian-bagian tersebut? Karena rute ini itu adalah rute yang berada pada merupakan pertahanan tubuh yang paling tinggi atau paling awal. Ya kan? Pertahanan tubuh paling awal itu adalah kulit dan juga membran mukosa. Maka dari itu harus syaratnya tadi harus bebas mikroba atau bebas kontaminasi apapun dan juga bebas dari komponen-komponen yang sifatnya itu adalah toksik. Dan juga biasanya sediaan ini memiliki tingkat kemurniannya itu yang sangat tinggi. Kemudian setiap komponen yang ada di dalamnya ya itu harus dipilih baik secara fisik, kimia dan secara mikrobiologisnya itu juga harus dipilih dengan baik, jangan sampai salah untuk memilih sediaan ini. Misalkan sediaan injeksi itu biasanya kan harus dibuat ya bening seperti itu kan ya, jarang kita lihat cairan injeksi yang mau disuntikan ke dalam tubuh tapi kok dia berwarna-warni seperti itu kan jarang. Biasanya tuh cairan yang disuntikan ke dalam tubuh itu adalah cairan yang bening dan encer, tidak kental, viskositasnya itu rendah. Oke. Kemudian tadi juga disampaikan tahan terhadap hidrolisis kalau nggak salah ada presentasi kelompok 2 tadi ya. Sediaan parenteral itu juga tahan hidrolisis. Nah, biasanya bahan obat yang digunakan untuk sediaan parenteral entah itu sediaan lipofilik atau sediaan hidrofilik. Lipofilik itu apa? Lipofilik bedanya lipofilik dan hidrofilik itu apa? Lipofilik suka minyak. Yang lipofilik dan hidrofilik itu bedanya apa? Kalau lipofilik larut dalam lemak, kalau hidrofilik larut dalam air. Oke. Lipofilik dia larut dalam lemak, hidrofilik dia larut dalam air. Dilihat aja dari katanya ya, dari asal katanya lipofilik, lipo atau lipid itu adalah lemak ya. Filik itu adalah artinya adalah suka, artinya dia suka terhadap lemak atau minyak, dia berarti larut dalam minyak. Sama seperti hidrofilik, hidro itu adalah air, filik adalah suka, jadi dia larut dalam air. Nah, hidrofilik dan lipofilik ini kebalikan dari hidrofobik dan juga lipofobik. Balikannya, lipofobik. Lipo adalah lipid, fobik atau fobia itu artinya adalah takut ya. Jadi dia takut lemak, artinya dia sulit atau tidak larut terhadap minyak atau lemak. Ya. Lawan katanya filik itu adalah fobik. Oke. Kemudian selain lipofilik dan hidrofilik, ada juga beberapa bahan dari sediaan steril itu. Sediaan steril, cara penyeterilan itu kan biasanya dia menggunakan suhu tinggi, ya. Biasanya dia menggunakan suhu tinggi, entah itu dengan menggunakan LAF, ya,
LAF atau pemanasan yang suhu tinggi. Kalau LAF kan biasanya 121 derajat selama berapa menit ya? 15 menit kalau nggak salah. 121 derajat Celcius selama 15 menit itu dia dijamin bebas kontaminan. Cuma kan tidak setiap bahan obat itu dia tahan terhadap pemanasan atau tahan terhadap suhu tinggi lah. Ini juga harus diperhatikan ya. Sifat fisik dari suatu bahan obat itu apakah dia itu tahan pemanasan atau tidak ya. Jika tidak tahan pemanasan, biasanya bahan-bahan yang tersebut itu dilakukan bisa dengan metode penyesterilan yang lain ataupun hanya menggunakan teknik aseptik. Itu dibuat sesteril mungkin ya. Teknik aseptik itu kan dia masih di bawahnya steril ya levelnya ya. Kemudian biasanya kalau misalkan suatu bahan itu kok masih belum steril atau mungkin dia masih terdapat mikroba di dalamnya, itu akan muncul reaksi panas di dalam tubuh. Tadi saya sudah katakan ya, muncul reaksi itu biasanya tubuh manusia itu bisa demam ya, karena ada zat pirogenitasnya. Fire itu kan yang panas ya, pirogen. Artinya reaksi demam yang muncul itu karena ada zat yang memiliki sifat pirogen atau mungkin ada bakteri di dalamnya ya. Pirogen ini kenapa kok bisa muncul demam pada orang itu karena disebabkan oleh adanya dinding sel. Jadi dinding sel suatu bakteri itu kan ada fragmennya ya. Fragmen dinding sel bakteri itu yang disebut dengan endotoksin. Nah, si endotoksin ini yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian dia bisa memunculkan efek yang mungkin bisa dikatakan toksik walaupun sedikit ya, itu reaksi demam ya. Kemudian sediaan parenteral itu dia juga memiliki bioavailabilitas yang baik ya. Bioavailabilitas yang baik atau bisa dikatakan hampir sempurna ya. Misal obat itu 100% itu dia bisa terserap ke dalam tubuh atau hampir 100% ya, mungkin 99%, 99, sekian persen. Jadi hampir sempurna. Beda ketika dibandingkan dengan sediaan oral yang paling hanya berapa persennya saja, 50%, 70%, karena banyak zat yang hilang. Atau mungkin dia dirusak oleh saluran pencernaan ya. Dirusak oleh saluran pencernaan karena tidak juga melalui first pass effect ya. First pass effect apa? First pass effect itu terjadi di hati ya. Dia bisa mengurangi sebagian besar dari jumlah obat yang masuk. Karena itu kan dia, jadi cara gampangnya itu gini. Obat itu racun atau enggak? Obat itu kan racun kan sebenarnya, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Fungsi dari hati salah satunya itu adalah menetralisir racun, ya kan? Itu salah satu fungsinya. Nah, otomatis ketika racun masuk ke dalam tubuh, hati itu kan akan langsung bekerja. Wah, ini racun ini. Nah, ini jadi gambaran gampangnya seperti itu ya. Otomatis itu nanti akan sedikit dikurangi oleh yang namanya hati ini, ya kan? Prinsipnya seperti itu prinsipnya. Cuma penjelasannya tadi first pass effect adalah ketika suatu obat oral masuk ke dalam tubuh, nanti dia akan berkurang kadarnya atau konsentrasinya ketika akan masuk ke dalam saluran sistemik karena harus melalui first pass effect via hepar atau melalui hati yang seperti itu. Jadi cuma prinsip gampangnya seperti itu, karena obat itu kan racun ya gampang. Hati itu kan dia fungsinya menetralisir racun. Nah, racun dimasukkan ke dalam tubuh, otomatis hati itu akan bekerja. Hati akan bekerja menetralisir racun kan seperti itu. Nah, otomatis si hati kan nggak tahu, oh ini obat, oh ini racun, kan nggak tahu.
ini masuk, intinya dia efeknya maka akan dikurangi oleh hati. Meskipun tidak semuanya hilang oleh hati ya, tapi ada beberapa obat itu yang akan berkurang kadar atau konsentrasinya. Nah, obat parenteral tidak melalui ini, ya. Obat parenteral dia tidak melalui first pass effect. Otomatis kadar atau konsentrasinya yang masuk ke dalam tubuh yang didistribusikan secara sistemik itu dia akan hampir 100% atau mungkin bisa dikatakan 100% ya. Kemudian tidak juga sediaan parenteral itu akan dirusak oleh saluran cerna. Misalkan sediaan insulin. Insulin itu digunakan untuk apa? Obat diabetes. Oke. Obat diabetes dia fungsinya kan dia parenteral juga, cuma injeksi juga, cuma dia hanya sedikit di bawah kulit ya, pada lapisan lemak. Kan seperti bolpen ya. Alatnya itu kan seperti bolpennya, cuma cetik seperti itu, jarumnya kecil. Oke, kemudian tapi obat-obat sediaan parenteral itu selain memiliki beberapa keuntungan yang tadi, dia cepat, dia apa, kemudian dia juga memiliki kerugian ya, atau kelemahannya. Yang pertama, otomatis ketika dia itu merusak jaringan, itu maka dia akan menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri. Itu ya, yang pasti yang pertama ya. Lagi ketika pemberiannya itu harus berulang ya. Misalkan kalau kalian pernah lihat kejadian mau masang infus ya, dia nyari pembuluhnya nggak ketemu ya, suntik masuk lagi, tusuk lagi. Nah, itu kan rasa sakitnya kan berarti terjadi berulang-ulang gitu ya. Jadi nyari pembuluhnya nggak ketemu, apalagi orang-orang yang memiliki pembuluh darahnya yang tipis nggak kelihatan, seperti itu kan sulit untuk dilakukan dimasukkan infus. Nah, itu salah satu kerugiannya. Apalagi pada orang-orang yang dia memiliki fobia ya, kan ada kadang orang yang dia itu sangat fobia, dia itu sangat takut terhadap jarum suntik. Nah, jadi akan memberikan efek psikologis khusus pada orang-orang tersebut ya. Tuh, kemudian dia memiliki dia sebenarnya aman, cuma dia memiliki resiko yang tinggi, apalagi sampai terjadi kekeliruan obat, kan resikonya sangat tinggi ya. Obat-obat yang dia diberikan secara intravena, oke, dia bisa 100% masuk ke dalam tubuh ya. Tapi kalau misalkan obat itu salah, setelah pemberiannya diberikan melalui intravena, dia 100% juga langsung salah, langsung masuk ke dalam tubuh ya. 100% juga salah, maka dia bisa dikatakan hampir tidak bisa diperbaiki ya. Misalkan orang salah minum obat secara oral ya, dia mungkin masih bisa dinetralisir mungkin dengan minum susu ya, mungkin dengan minum air kelapa atau dengan cairan ya, kemudian bisa dengan dirangsang untuk muntah. Jadi obat kalau dia pemberiannya oral, dia salah, dia masih bisa diperbaiki ya. Cuma kalau sediaan parenteral, sediaan injeksi, terutama sediaan intravena, kalau sampai terjadi kekeliruan ya otomatis dia tidak bisa diperbaiki, 100% dia sudah langsung masuk ke dalam tubuh kan ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh, otomatis dia tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa dikeluarkan. Beda dengan sediaan oral, yang mungkin dia ketika sudah masuk, salah obat nih, dan mungkin dia bisa dirangsang untuk muntah, ya, dia bisa muntah, saluran pencernaan akan mengeluarkan cairan keluar, ya, obat itu bisa keluar lagi, ya. Nah, efek toksiknya jadi lebih berkurang. Beda dengan obat yang diberikan melalui sediaan intravena. Nah, masuk ya udah nggak bisa tarik atau bisa dikeluarkan ya. Kemudian yang tadi jadi dia harus memiliki keterampilan khusus ya. Oke, kemudian
Sediaan parenteral itu juga ada beberapa jenis ya. Misalkan dia itu bisa dibuat larutan emulsi ya. Misalkan pada sediaan injeksi vitamin C. Injeksi vitamin C biasanya digunakan untuk apa fungsinya? Biasanya yang cewek itu lebih paham. Injeksi vitamin C biasanya digunakan untuk apa? Injeksi vitamin C itu dia bisa memiliki efek selain untuk kekebalan tubuh ya, selain untuk memberikan efek kekebalan tubuh, injeksi vitamin C itu dia juga bisa memberikan efek seperti memutihkan kulit ya, memutih ya. Nah, itu salah satu efek dari injeksi vitamin C. Makanya tadi kan saya bilang biasanya cewek yang tahu. Mungkin di apa namanya di sediaan apa namanya serum atau apa untuk mukanya ya, face serumnya atau apa, mungkin dia bisa mengandung vitamin C. Nah, itu mungkin salah satu efek yang diharapkan adalah memberikan kulit sedikit warna putih. Makanya injeksi vitamin C karena ada beberapa macam yang dia beredar di masyarakat tuh ya, yang dia bahkan ada yang dulu itu dijual bukan bebas sih ya, cuma lebih mudah mendapatkannya. Kalau sekarang kayaknya udah sulit, harus menggunakan resep dokter ya. Karena banyak orang yang dia langsung menyuntikkan sendiri ya, kadang langsung beli tanpa resep, kemudian mungkin minta tolong sama perawat temennya mungkin ya untuk suntikan yang diharapkan agar kulitnya menjadi putih. Cuma yang perlu diperhatikan dalam penggunaan itu kan efek lainnya ya. Oke, efek utamanya dia mungkin bisa memberikan efek yang kulit jadi putih, kemudian memberikan efek kekebalan tubuh. Cuma kan takarannya seperti apa ya, dosisnya seperti apa. Sementara vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh per hari itu hanya 50 mg ya. Sementara itu adalah vitamin C dosis tinggi. Nah, 50 mg, terus misalkan yang dimasukkan 1000 mg, terus yang lain kemana? 950 mg ya, otomatis biasanya otomatis langsung dibuang oleh tubuh, karena tubuh kan hanya membutuhkan vitamin C itu hanya 50 gram per hari ketika dalam kondisi normal ya, tidak sakit. Kalau orang yang dalam kondisi sakit atau butuh pemulihan, biasanya dia membutuhkan sedikit lebih tinggi vitamin C, mungkin sekitar 2 kali lipatnya, mungkin ya sekitar 100-150 mg gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Oke, kemudian untuk formulasi yang biasa digunakan pada sediaan parenteral. Biasanya sediaan parenteral kan otomatis dia kombinasi, sama seperti kemarin sediaan oral ya, ada kombinasi dari berbagai macam obat ya. Kalau kemarin kan ada zat utama, ada zat pengisi, pengikat, pelincir ya, seperti itu. Sama seperti sediaan parenteral, jadi terdiri dari satu atau lebih dari bahan zat obat yang digunakan ya. Bisa zat tambahan yang digunakan itu mungkin bisa untuk meningkatkan kemampuan penyerapan, meningkatkan kemampuan absorpsi, atau mungkin bisa meningkatkan keefektifan suatu obat, atau mungkin hanya memberikan efek kenyamanan saja. Itu bisa tambahan yang bisa digunakan pada sediaan parenteral. Kemudian harus juga dalam melakukan pemilihan itu harus dilakukan dengan hati-hati untuk setiap kombinasi dari dua bahan obat atau lebih tersebut ya.
namanya saja menggunakan lebih dari satu, minimal 2 ya. Apakah dia itu akan terjadi interaksi atau tidak? Sama seperti pengamatan inkompatibilitas kita pada sediaan yang kemarin ya. Apakah dia itu terjadi interaksi atau tidak? Ketika dia terjadi interaksi, si interaksinya itu dia merugikan atau tidak, seperti itu. Dan biasanya tersusunnya itu sediaan parental dari zat aktif atau zat utama, sama ya, zat aktif, kemudian nanti biasanya dia ada zat pembawanya atau zat pelarut yang digunakan. Ya. Kemudian zat pembawa itu dia bisa bersifat air, ya, bersifat air, atau mungkin dia itu bukan air, non air. Jadi dia dicampurkan terlebih dahulu, baru nanti dilarutkan. Jadi dicampurkan untuk meningkatkan kelarutannya mungkin, baru ditambahkan dengan pelarutnya. Ya. Kemudian bisa ditambahkan zat-zat tambahan lain, misalkan zat antibakterinya untuk menghilangkan bakteri atau mikroba di dalamnya kan ya. Kemudian bisa ditambahkan zat pengisotonis, kan harus isotonis kan ya sediaan parenteral. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan sediaan antioksidan, karena ketika tidak ditambahkan dengan antioksidan nanti kan sediaan parenteral itu mungkin dia bisa menjadi mudah rusak ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan zat pendapar, karena daparnya juga harus sesuai, pH-nya dapar dan isotonisnya harus sesuai ya. Kemudian zat aktif itu yang dari zat aktif atau zat utama yang digunakan, dia harus memiliki, biasanya harus memiliki kelarutan yang baik, karena sediaan injeksi itu kan dia harus larut semua. Kan saya udah bilang kan nggak mungkin ada sediaan injeksi masa dia muncul endapan. Jadi di ampul seperti itu ya, di ampul tahu-tahu lama-lama dia mengendap, muncul endapan. Nah, itu kan tidak bisa digunakan juga. Kemudian bisa ditambahkan zat penstabil lainnya, mungkin dia penstabil pH ya, penstabil pH agar dia diharapkan memiliki efek farmakologinya yang optimal. Maka dia itu lebih baik ketika digunakan pada suasana asam atau mungkin basah, nanti bisa ditambahkan dengan zat penstabil pH. Kemudian apa namanya, yang harus diperhatikan juga sediaan parenteral itu pada penyimpanannya, suhunya ya. Kemudian biasanya seperti injeksi vitamin C tadi, dia mudah sekali teroksidasi terutama oleh cahaya matahari. Dia sangat mudah rusak. Ketika vitamin C dia kena cahaya matahari, dia akan teroksidasi ya, teroksidasi sehingga nanti dia berubah warna menjadi kecoklatan. Ya. Itu tadi yang dulunya sudah pernah saya sampaikan. Jadi kenapa tablet vitamin C itu dia tidak dibuat berwarna putih, itu kan ya. Kenapa dia tidak dibuat berwarna putih? Jarang lah ada sediaan vitamin C kok dibuat tablet putih, kan jarang. Biasanya dibuat kuning ya. Itu bisa digunakan untuk itu, menutupi salah satu kerugian dari penggunaan vitamin C, yaitu dia mudah teroksidasi dan muncul warna kecoklatan pada tablet, kuning kecoklatan. Otomatis ketika tablet itu dibuat kuning ya, berwarna kuning, nah nanti itu akan menutupi sifat dari vitamin C tersebut. Nah, sama halnya seperti pada sediaan parenteral. Sediaan parenteral ketika digunakan dia juga sama sifatnya kan, vitamin C harus terlindung dari cahaya. Maka kalau dia terpapar cahaya matahari ya, dia nanti bisa mengubah warnanya jadi coklat. Nah, mengatasinya seperti apa ya? Mungkin bisa dengan menggunakan ampul kaca seperti itu yang dia warnanya warna gelap, warna coklat
seperti itu. Ya. Kalau tablet tadi dia diubah menjadi warnanya kuning, ya. Dan kalau ampul dia bisa dibuat menjadi ampul yang berwarna coklat. Ya, kan ada kan ya kaca botol itu kan banyak yang warna coklat kan. Nah itu dibuat yang warna seperti itu, coklat gelap, jadi kan tidak kelihatan warna-warna di dalamnya. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kerugian dari vitamin C tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kemudian lanjut sedikit ya untuk pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan itu biasanya kalau yang dijual di pasaran tuh ada namanya aqua pro injeksi, ya, atau air yang digunakan khusus untuk injeksi, atau mungkin bisa ditambahkan dengan aqua pro injeksi yang dia bebas oksigen atau mungkin bebas karbon dioksida, atau nanti bisa mencegah misalkan air pro injeksi atau aqua pro injeksi dia bebas oksigen. Nah ini biasanya digunakan untuk zat-zat utama yang dia itu sangat mudah teroksidasi, makanya dia dibuat yang pelarut non oksigen atau tidak mengandung oksigen. Itu bisa digunakan untuk menghindari efek dari misalkan contoh vitamin C tadi ya, dia sangat mudah teroksidasi, maka digunakan pelarut yang non oksigen. Kemudian tadi saya katakan ada pelarut atau bahan pembawa yang air dan juga non air. Nah, non air apakah bisa digunakan minyak sebagai pelarut pada setiap injeksi? Kira-kira bisa nggak? Yang dia sifatnya minyak dia digunakan untuk pelarut pada injeksi. Kira-kira bisa nggak? Gimana? Kira-kira bisa nggak? Minyak, tadi kan air ya, air bebas injeksi, air pro injeksi, apa pro injeksi yang bebas karbon dioksida, bebas oksigen, dan minyak. Kira-kira kalau basis minyak dia bisa tidak digunakan sebagai pelarut atau bahan pembawa dari sekian parenteral injeksi. Kira-kira bisa nggak? Bisa mungkin, Pak. Ya. Oke. Bentar ya. Tingkat kemurniannya yang tinggi. Kemudian dia memiliki, jadi tiap minyak itu kan ada bilangan asam dan juga bilangan peroksidanya itu juga harus rendah. Kemudian biasanya minyak tersebut juga harus steril atau biasa dinamakan dengan olea netralisata, ya, minyak yang netral. Olea netralisata yang bisa digunakan untuk injeksi. Oke, sementara itu dulu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut diskusi di itu ya, grup ya, seperti biasa ya, melalui chat. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih semua atas perhatiannya ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.